Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celsiana Farani Idris dengan NIM 216601219. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi risk return spectrum untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pasar modal. Risk return spectrum dalam gambar menunjukkan hubungan antara risiko dan potensi keuntungan dari berbagai instrumen investasi. Semakin ke kanan, semakin tinggi risiko investasi, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan lebih besar. Berikut beberapa penjelasan dari kiri ke kanan. Yang pertama itu tabungan dan deposito bank, di mana zona safety area atau area aman, risiko sangat rendah, return rendah. Penjelasannya itu produk keuangan seperti tabungan dan deposito menawarkan keamanan tinggi karena dijamin oleh bank dan lembaga penjamin simpanan LPS, cocok untuk investor konservatif yang mengutamakan keamanan modal. Yang kedua itu surat utama jangka pendek, yang dimana zona safety area risiko rendah, return sedikit lebih tinggi dari deposito, yang dimana surat berharga dengan jangka waktu pendek seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau obligasi pemerintah jangka pendek memberikan keamanan lebih dengan return yang masih relatif rendah. Terus yang ketiga ada reksadana pasar uang atau RDPU, di mana zona safety area risiko rendah, return sedikit lebih tinggi dari surat utang jangka pendek, yang dimana RDPU menginvestasikan dana di instrumen pasar uang seperti deposito, obligasi jangka pendek, dan SBI, masih relatif aman dengan likuiditas tinggi. Yang keempat itu ada surat utama pemerintah, yang dimana zona growth area atau area pertumbuhan, risiko moderat, return lebih tinggi dari RDPU, di mana obligasi atau surat berharga negara (SBN) menawarkan return lebih tinggi karena memiliki jangka waktu lebih panjang, cocok untuk investor yang menginginkan stabilitas dengan return yang lebih baik. Yang kelima ada reksadana pendapatan atau RDPT, di mana zona growth area risiko moderat, return lebih tinggi dari surat utang pemerintah. RDPT berinvestasi pada obligasi pemerintah dan korporasi dengan tingkat risiko lebih tinggi dibanding RDPU, tetapi dengan potensi return lebih besar. Yang keenam itu ada surat utama swasta atau zona growth area, risiko moderat sampai tinggi, return lebih tinggi dari RDPT, di mana obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta memiliki risiko lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, tetapi menawarkan return lebih besar. Yang ketujuh itu ada reksadana campuran atau RDC, di mana zona growth area risiko menengah ke tinggi, lebih tinggi dari obligasi. RDC menggabungkan investasi di obligasi dan saham. Risiko memiliki risiko lebih tinggi, tetapi juga peluang return yang lebih baik. Yang kedelapan itu ada reksadana saham atau RDS, zona risky area atau area berisiko. Risikonya tinggi, return lebih tinggi dari RDC, di mana RDS mengalokasikan dana mayoritas ke saham. Risiko cukup besar karena fluktuasi harga saham, tetapi dalam jangka panjang bisa memberikan return yang lebih tinggi. Yang kesembilan ada saham, di mana zona risky area risiko tinggi, return potensi return besar, di mana saham menawarkan keuntungan dari dividen kenaikan harga saham, namun risiko juga besar karena dipengaruhi oleh kondisi pasar dan ekonomi. Yang ke-10 ada zona risk area sangat tinggi, di mana returnnya sangat tinggi tetapi bisa juga rugi besar, di mana derivatif seperti opsi dan futures memiliki mekanisme yang kompleks dan dapat memberikan keuntungan besar tetapi juga risiko kerugian yang ekstrim. Yang ke-11 ada cryptocurrency risk area, dan yang terakhir ada cryptocurrency, yang dimana zona risk area risikonya ekstrim, return potensi return sangat besar, di mana aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum sangat volatil. Dan yang terakhir ada cryptocurrency, zonanya itu risk area risikonya ekstrim, returnnya potensi sangat besar, di mana aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum sangat volatil dan belum diatur secara luas. Potensi keuntungannya tinggi tetapi juga bisa mengalami penurunan harga drastis dalam waktu singkat. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.